Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Ngobrol Santai. Sekarang kita sedang bersama Kang Jason. Gimana Kang? Sehat ya? Sehat. Dan Jamal ya. Jadi gini Kang, kemarin kan udah tuh kemarin sama Nasir, Aling itu kan sudah banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang gantian nih di sini. Eko mau bertanya tentang seputar pepohonan. Pepohonan, maksudnya tanaman gitu? Enggak, jadi Hiasan. kalau tanaman mah kurang serem. Oh, yang pohon gede. Oh, iya, gitu. iya. Nah, jadi pertanyaannya gini ya. Kalau dulu kan orang dulu itu enggak dulu deh, sekarang deh. Masih ada orang yang kalau misalkan mau nebang pohon itu katanya itu kita harus izin dulu sama itu saya nggak tahu tuh izin sama penunggunya apa sama siapa gitu Iya benar. Ya kan? Itu menurut gimana? Harus izin katanya. Ya, intinya maksudnya kalau kita nebang pohon itu harus izin gitu ya. Harus izin dulu tuh, izinnya kemana gitu maksudnya? Iya kan kalau ini mah logika saya gitu mikirnya pasti ke penunggunya lah gimana gitu ya. Itu menurut gimana gitu. Jadi ke penunggu pohon gitu kita harus izin dulu gitu. Ya orang apa gimana tuh? ya kan apa yang nungguin pohon juga kadang kan ada. Mungkin kan kita harus izin dulu ke orang tua, takutnya pohon orang kita tebang. Kan begitu maksudnya izin ke siapa gitu kan. Iya nebang aja. Iya kalau itu sih udah pasti gitu kan. Kalau itu mah kan udah ibaratkan pohon siapa kita tebang itu kita tebang. Gitu. Maksudnya izin ke selain orang yang punya gitu kan, katanya sih ada penunggunya atau apalah gitu. Yang susah ditebang atau gimana makanya harus izin dulu gitu ya gimana? Kadang ada yang susah ditebang. Gimana tuh? Ya sebenarnya kan begini ya, kalau untuk masalah pohon itu kan kita memang apa sih namanya, kita tahulah di Indonesia ini kan apa banyak sekali hal-hal yang mistik lah kan begitu. Ada pohon gede mau ditebang juga kan harus ada apa, harus kita izin dulu kan begitu, harus apa sih namanya, nyajen dulu kalau bahasa ritual kayak begitulah. Sebenarnya mah begini, itu mah kalau kata kakek saya, kalau kata orang tua dulu gitu. Jadi nebang pohon itu kenapa sih kita harus izin kan begitu? Sebenarnya bukan izin kepada makhluk yang nungguin pohon. Bukan, atau ada jinnya atau ada hantunya apa. Bukan itu sebenarnya. Jadi begini, kita itu kan ada adab-adaban. Ya kan? Punya adab. Kita memiliki adab lah, ya kan, baik itu adab kepada teman, kan itu adab kepada saudara, adab kepada barang-barang yang kita miliki, kan begitu, harus dirawat, terus binatang peliharaan, kan itu juga kan ada adabnya, ya termasuk pepohonan kan seperti itu. Jadi itu mah masalahnya untuk adab saja sih sebenarnya, adab-adaban kalau orang tua dulu mah katanya begitu, karena kan apa sih namanya, enggak asal tebang baik enggak apa-apa kan kita harus izin dulu. Izin ke siapa nih, ya kan, bukan izin ke setan, bukan izin ke penunggu pohon atau jin, bukan. Sebenarnya izin ya intinya kan begini, di dalam Al-Quran kan udah jelas tuh, ya kan, pepohonan itu berzikir kepada Allah, ya kan, pohon itu bertasbih kepada Allah, tapi kita tidak tahu tuh tasbihnya kan seperti itu. Nah, jadi orang tua dulu itu menyangkutkan itu dengan adab, ya kan, jangan sampai gua ngeganggu zikir nih, main tebang baik, begitu maksudnya. Ya kan, kalau dipikir secara logika lah, masa kita izin sama pohon kan begitu. Cuman kan itu mah untuk masalah adab saja sih sebenarnya. Jadi harus izin dulu, jangan asal tebang kan begitu. Jangan sampai ngeganggu apa, bukan ngeganggu makhluk, intinya ngeganggu pohon itu yang sedang berzikir, maksudnya begitu, ya kan. Kalau misalkan kita apa sih nebang pohon itu kan baca bismillah dulu kan seperti itu, ya kan, baca doa dulu kan begitu. Intinya segala apapun ya harus berdoa kan seperti itu. Jadi intinya bukan masalah jin,
setan atau apa, bukan sebenarnya bukan ke situ ya. Bukan, ya cuman namanya di Indonesia kan apa-apa dimistikin. Iya, betul. Nah, kan jadi pada takut orang, nggak berani motong pohon itu mah, takut ada penunggunya. Itu salah mengartikan kalimat aja sih sebenarnya. Maksudnya itu sebenarnya bukan ke situ. Gitu ya. Tapi sebenarnya Ya, jin itu bisa menetap di pohon nggak sih ya gitu? kenapa? Jin menetap di pohon gitu kan, katanya banyak mitos kalau pohon, misalkan kan pohon beringin gede gitu, ditebang, terus katanya mitosnya kalau ditebang itu nanti yang nebang kesurupan gitu. Itu gimana tuh, Pak? Iya. Sekarang begini, kalau di luar negeri ada yang kayak begitu? Enggak ada sih. Iya kan? Nggak Di kita doang. Ya kan di kita doang kan? Ya itu kan hanya pola pikir manusia aja. Begitu, wah ini pohon angker nih, mau takut ah. Iya. Cuman hal semacam itu doang sih sebenarnya. Ya tetap kita juga kan harus waspada. Apa? Jadi menurut kita angker atau menurut orang lain angker, ya kita istilahnya kan kita juga harus waspada. Kita harus berdoa apa dulu. Ya kan yang motong pohon itu kan sebenarnya bukan orang sembarangan, orang yang ngerti, orang yang paham, begitu, paham bacaannya, begitu, nggak asal nebang, ya nggak asal nebang. Jadi jangan hanya dilakukan oleh orang yang mampu, tidak. Jadi di pemotongan pohon itu harus orang yang tepat, kan begitu. Caranya dia tahu, kan begitu, adab-adabannya orang tua dulu juga tahu, kan begitu. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan juga motong pohon itu, nggak asal tebang aja, begitu sebenarnya. Kalau dulu tuh masih masalah pohon ya, mungkin menyangkut ke pertanyaan. Dulu kan kalau misalkan maghrib atau malam-malam tuh kita misalkan lewat numpang-numpang, anak monyet mau lewat, bagong. Iya. Itu maksudnya apa? Iya itu tuh. Maksudnya apa gitu? Ya intinya maksudnya begitu tadi. Jadi kan kadang-kadang kita banyak lah kita nyaksin orang tua dulu numpang, anak bagong mau lewat, permisi gitu ya. Intinya. Itu permisinya ke siapa dan numpangnya ke siapa, terus kita kenapa ngaku anak bagong gitu ya nggak masuk akal, itu kan anak orang ya. Ya kalau ke situ saya kurang paham ya, kurang paham lah untuk masalah apa numpang gimana. Tapi emang kalau orang tua dulu kan numpang gitu kan, kalau mau ke sini numpang begitu kan. Sebenarnya kan begini, yang menjadi khalifah di alam dunia siapa sih? Siapa? Yang menjadi khalifah di alam dunia siapa? Ya manusia. Ya kan, kenapa kita harus numpang ke ya kan, jin, ya kan, ke setan ngapain, kan begitu. Ya kita khalifahnya kok, ya kan, kita mau di mana aja kita injak kaki, ya kan, istilahnya mau di mana aja kita lewat, ya istilahnya ya apa, ya kita sebagai derajatnya kan lebih tinggi kan, seperti itu. Tapi kan juga emang dianjurkan lah oleh Rasul, misalkan melewati apa tempat-tempat yang angker, bukan numpang sih sebenarnya. Harus ada bacaannya kan begitu. Jubilai samil alim minasyaitonir rajim kan begitu, atau baca sholawat, baca apa begitu. Intinya jangan apa sih, jangan kosong lah hati ya maupun pikiran, seperti itu sebenarnya. Jadi tujuannya mungkin supaya apa ya, kita ingat aja gitu. Nah iya, supaya ingat aja. Kalau itu kan cuma bahasa doang, awas lu kalau lewat sono itu harus numpang ya kan, begitu. Maksudnya apa ya, kan dikasih tahu di situ berarti tempat angkernya. Kita harus apa tuh, harus baca doa, maksudnya begitu. Bukan bernumpang bukan sebenarnya gitu. Kembali lagi, derajat kita lebih tinggi daripada jin. Karena apa ya, karena kita sebagai khalifah di muka bumi kan begitu. Jelas. Ya mungkin segitu aja kali ya masalah pohon gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita masih banyak itu masalah pohon ya. Kayak gitu. Mungkin segitu aja pembahasan dari kita di ngobrol santai. Kita saksikan ngobrol santai selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Kalau misalnya bisa kita jawab ya kita jawab, kalau misalnya enggak nggak usah. Oke, gitu aja di ngobrol santai kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.